rajin cuci tangan itu bukan cuma berlaku untuk mencegah COVID aja ya dok? Musim pancaroba ini ya untuk menjaga terutama kesehatan ya. Oh, jadi sebenarnya rajin cuci tangan itu bukan cuma berlaku untuk mencegah COVID aja ya dok ya? Betul. Semua ya, setuju. penyakit kayaknya. Hati-hati dalam memberikan makan kepada anaknya. Itu kalau udah positif tipus itu dok, itu dia harus dirawat di rumah sakit atau bisa rawat jalan dok? Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Ranto. Halo dok. Halo Dini, selamat malam. Malam dok. Lagi di mana ini dok? Ya, lagi di Lampung lah. Ya bener sih dok, lagi di Lampung. Maksudnya lagi di tempat praktek atau di rumah gitu dok? Iya, lagi di rumah. Tadi pulang praktek ya. 2 minggu kemarin keluar kota terus, jadi sekarang ada di Lampung ya. Tadi siang praktek, tadi sekarang ada di rumah. Oke. Ya. Oke dok, ini kan yang pertama kalinya dokter gabung di kita ya dok ya. Boleh dikenalin dulu nggak diri dokter? Mungkin belum ada yang kenal dokter prakteknya di mana? Iya, nah terima kasih. Nama saya Dr. Buminsa Ranto Morrison Panjaitan. Spesialis anak. Nah, ya taunya terkenalnya Dr. Ranto nih, spesialis anak, alumni Gajah Mada Yogyakarta. Jabatan banyak, salah satunya ketua alumni Gajah Mada Lampung Timur, ketua judo Lampung Timur, penasihat Perbakin Kota Metro, penasihat KONI Lampung Timur. Banyak pokoknya deh, pengurus gerakan Kota Metro dan macam-macamnya. Saya jadi salam jumpa dengan teman-teman di Tribun ya. Supaya bisa memberikan ilmu ya kepada masyarakat tentang kesehatan anak. Ya itu sementara dari saya, dan tinggalnya di Kota Metro ya. Anaknya 4, 2 calon dokter, nomor 1 dan nomor 2, 3-4 SMA. Prakteknya di Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Metro ya. Demikian Din, singkat ya. Singkat kok dok. Ya dok. Nah kita langsung aja ya dok ya. Ini kan cuaca kan lagi nggak menentu banget ya dok ya. Salah satu penyakit yang mungkin bisa terkena pada anak dan tidak menutup kemungkinan bisa terkena orang dewasa itu adalah tipes dok. Ya benar ya. Boleh langsung dijelaskan nggak dok? Tipes ini penyakit yang seperti apa dok? Tipes ini Mbak Dini sebenarnya itu penyamaan atau perkataan dari orang awam, tipes ya. Jadi tipes ini sebenarnya identiknya dengan semua kelainan yang ada di saluran pencernaan ya. Mulai dari sakit perut, mulai dari muntah ya, mulai dari mencret. Nah itu biasanya orang awam mengatakan tipes gitu ya. Apalagi kalau sering berobat ke dokter umum, kadang mungkin ke teman bidan ataupun teman-teman mantri, seorang anak yang datang dengan gejala seperti mual, muntah dan sebagainya yang berhubungan dengan saluran pencernaan sering dikatakan menderita penyakit tipes ya. Nah, padahal ya sebenarnya yang khas pada anak-anak itu adalah namanya tipus ya, penyakit tipus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Ini yang khas sebenarnya ya. Kalau tipus itu seperti penyamaan semua gejala penyakit yang mengenai saluran pencernaan ya. Itu. Nah, apalagi di musim kemarau saat ini ya. Nah, kita harus hati-hati. Ini kami di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro banyak sekali merawat pasien dengan gejala gastrointestinal namanya ya, gejala yang menyerang pada sistem saluran pencernaan ya. Ada mual, muntah dan diare. Ini mungkin karena musim pancaroba nih Mbak, mungkin ya. Jadi diminta hati-hati betul selama musim pancaroba ini ya, untuk menjaga terutama kesehatan ya, kesehatan fekal oral. Artinya
gampang kalau mengetahui tipsnya. Kalau mau tahu ini gejala tipes atau tidak tuh, artinya ada nggak dia mengenai sistem saluran pencernaan makanan ya. Nah, kalau dia ada berhubungan dengan sistem saluran pencernaan, berarti sumbernya dari mulut, berarti masuknya udah jelas ini. Yang masuk dari mulut itu mungkin kan lewat tangan kan, utamanya ya, orang memasukkan sesuatu ke mulutnya itu lewat tangan, atau juga makanan yang masuk yang kurang higienis ya. Nah, itu yang sering menyebabkan terjadinya timbulnya gejala saluran pencernaan makanan pada anak, terutama apalagi anak-anak ya, susah ya diatur mungkin ya, apalagi sering jajan ya. Kalau saya menyampaikan kalau di poli bukan tidak boleh jajan ya, tapi hati-hati dalam memilih makanan ya, apalagi di masa pancaroba saat ini, harus hati-hati bener ya anak-anak kita dalam memilih makanan, yang terutama yang di luar ya. Kalau yang dari rumah bawaan kayak bongkot itu saya yakin pasti ya lebih bersih ya dibanding yang, bukan berarti pasti tidak bersihnya kalau yang di luar, tapi harus hati-hati dalam memilih makanan ya. Itu Mbak Dini sedikit ya tentang tipes ya. Iya. Oh, jadi itu sebenarnya namanya tipus ya dok ya, bukan tipes ya? Ya tipus, tipus abdominalis ya. Ya. Nah ya dok, tadi kan dokter kan sempat bilang kan kalau penyebabnya itu adalah bakteri tadi itu ya dok ya. Itu bakteri itu dia menempel di makanan atau minuman terus masuk ke mulut ya dok ya? Iya betul, jadi bakteri itu namanya Salmonella typhosa, itu menempel di makanan ataupun minuman yang masuk lewat mulut. Nah, jadi harus hati-hati ya dalam memasukkan sesuatu ke dalam mulut ya. Iya. Nah, makanan dan minuman yang rentan ditempeli si bakteri ini dok, itu apakah makanan dan minuman yang kurang bersih gitu? Ya betul. Jadi biasanya makanan yang kurang bersih, utamanya makanan yang tidak tertutup, yang tidak tertutup plastik gitu, itu sangat rentan ya, sangat rentan dihinggapin oleh kuman Salmonella typhosa. Nah pertanyaannya sering, dari mana sih kumannya datang kan gitu tuh. Yang membawanya macam-macam, bisa dari lalat mungkin ya, atau orang yang memegang ya. Yang satu yang nggak jadi ya, mau beli gorengan nih kan milih-milih dulu kan ya. Tangannya udah, oh nggak jadi. Siapa tahu dianya mungkin, mohon maaf, dari mana gitu ya, sehingga tangannya mungkin terinfeksi oleh kuman Salmonella typhosa. Jadi intinya gampang sih, tipsnya tuh hati-hati apa yang kita makan sebenarnya ya. Iya. Jadi bukannya kita nggak boleh beli makanan di pinggir jalan dok ya, tapi lebih selektif ya. Iya betul, selektif ya, selektif. Iya, pilih yang tertutup, yang bersih ya dok ya. Iya betul ya. Sama kalau bisa, kalau yang di dalam kemasan cek juga deh kadaluarsanya ya, ED-nya ya, expirednya, kadaluarsanya. Itu tolong dicek juga ya. Oh, jadi makanan yang kadaluarsa juga berpotensi nimbulin bakteri ini ya dok ya? Iya, kalau dia sudah kadaluarsa tuh kadang-kadang kan dia kan memang sudah nggak layak lagi toh untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia kan, Din. Jadi sehingga menyebabkan banyak terjadi gangguan di sistem pencernaan. Jadi harus hati-hati. Iya. Nah, begitu si bakteri ini masuk ke mulut gitu, masuk ke saluran pencernaan, itu apakah dia langsung menimbulkan gejala-gejala tipes, dok? Oh, dia ada masa inkubasi namanya ya. Kalau pada tipes itu antara 3 hari sampai 7 hari. Jadi mulai masuknya kuman ke dalam tubuh, kemudian tubuh memberikan reaksi. Nah, reaksi dari tubuh inilah yang nanti menimbulkan gejala seperti perut nggak enak, kadang mual, kadang muntah, kadang mencret dan sebagainya, sistem saluran pencernaan itu. Bahkan yang paling ditakutkan demam tinggi ya pada kasus dengan tipes abdominalis ya. Iya, itu dari semua gejala itu dok, yang paling khas dari gejala tipes ini apa dok? Betul, mual, muntah, mencret. Ya. Iya. Demam, mual, muntah, mencret. Nah, udah itu jelas tipes arahnya ya, arahnya ke arah tipes. Iya, itu gejalanya kalau dilihat itu lebih mirip ini dok, yang masuk angin ya dok sebenarnya. Kalau orang awam langsung dikerokin.
Iya. Itu maknya itu, iya pasien saya kok di merah-merah, habis dikerokin dok, tahunya masuk angin. Iya. Nah, ini dok, ini kan karena ini mirip-mirip sama masuk angin dok ya, itu kita mesti curiga itu tipes kalau gejala itu sudah berlangsung berapa hari dok? Ya, kita tipes curiga itu biasanya setelah dia demam lewat dari 7 hari sebenarnya ya. Lewat dari 7 hari demam dengan disertai gejala saluran pencernaan, kita boleh curiga jangan-jangan ini si anak mengalami penyakit tipes abdominalis namanya ya, tipes. Ya, demam 1 minggu ya, lebih dari 1 minggu loh ya. Iya. Nah, Ya. Untuk mengobati tipes ini dok, itu apakah bisa sendiri atau harus ke dokter? Kalau dulu tuh dikasih cacing katanya. Iya, cacing ditumbuk dulu itu dok sama orang tua. Sering tapi sekarang kalau saya berdiskusi dengan teman-teman dok, kalau buat tipes dikasih cacing boleh nggak? Waduh, itu saya bilang itu mitos ya. Jadi namanya tipes abdominalis, penyebabnya adalah kuman bakteri Salmonella typhosa. Jadi itu obatnya ya antibiotik untuk yang sesuai dengan kuman Salmonella typhosa ya. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Jadi ini yang saya khawatirkan, tenaga kesehatan harus hati-hati ya dan selektif dalam memberi antibiotik yang tepat untuk penyakit tipes pada anak ya. Iya. Ya. Berarti itu harus langsung ke dokter, nggak bisa sendiri ya dok, nggak bisa beli obat di apotik dulu gitu, nggak bisa ya? Ya, untuk mengurangi gejala panas mungkin para ibu atau orang tua bisa ya memberi paracetamol ya turun panas sementara, atau anti muntahnya dijual bebas mungkin. Tapi kalau 7 hari tidak ada perbaikan, saran saya bawa ke dokter ya, kita cek lebih lanjut. Biasanya kita cek darah ya pada tipes ya. Ya. Iya. Itu kalau udah positif tipes itu dok, itu dia harus dirawat di rumah sakit atau bisa rawat jalan dok? Bisa rawat jalan. Sebagian besar pasien saya kalau makan minumnya masih mau, saya silakan rawat jalan aja kok. Iya. Kalau dia sampai harus dirawat di rumah sakit itu kondisinya udah seperti apa itu dok? Ya, biasanya kondisinya lemah, nggak mau makan, nggak mau minum, atau muntah mualnya berlebihan. Nah, itu yang menyebabkan terpaksa kita lakukan rawat inap ya. Atau opname ya, teman-teman orang awam bilangnya opname. Ya, rawat inap. Iya. Nah, selama tipes ini belum sembuh dok, ada pantangan makanan nggak dok, atau ada yang harus dimakan nggak dok itu? Nggak ada. Saya termasuk dokter yang tidak pernah memantang makan aja, semuanya penting bersih. Iya, kan dulu tuh ada yang bilang itu kalau belum sembuh dari tipesnya itu tuh harus makan bubur, nggak boleh makan yang digoreng-goreng. Oh ya boleh, kalau dia sukanya gorengan silakan makan gorengan. Apa yang penting bersih loh ya. Nah biasanya tuh kan gejala tipes itu kan salah satunya adalah mual dan muntah ya. Jadi si anak tuh malah nggak mau makan biasanya. Nah, saya selalu menyarankan, Bu, silakan kasih makanan apa yang anaknya suka, saya bilang gitu. Karena perutnya tidak boleh dipuasakan, nggak boleh malah, harus bekerja. Ya, jadi yang disuka misalnya nggak mau nasi, ya jangan di pasar nasi dulu Bu, mungkin bisa diganti roti, mungkin kue, nah gitu-gitu Din, yang saya sampaikan. Atau apa ya, kayak energen itu ya, kan ada susunya, ada apa ya, rotinya ya, kayak energen itu kan bisa membuat kenyang juga ya, itu juga bisa saya sarankan selama anaknya dirawat ya, atau dirawat jalan di rumah, yang penting tidak boleh puasa saya bilang gitu. Jangan sampai Ya. kosong ya perutnya itu. Oh jangan sampai kosong, betul ya. Iya. Nah tipes ini butuh berapa lama dok masa penyembuhannya? Sebentar kalau Dini, kalau dia obatnya tepat itu biasanya 2 hari 3 hari sudah mengalami perbaikan kok. Asal obatnya tepat loh ya. Karena di sana kan banyak beredar antibiotik tuh macam-macam ya. Nah saya bilang harus hati-hati, terutama para tenaga kesehatan ya, baik dokter, perawat, bidan, hati-hati ya. Iya.
Nah dok, ada yang bilang dok itu kalau udah sekali kena tipes itu bisa berulang lagi terus gitu dok, benar nggak? Iya bisa, bisa. Kalau selalu saya sering mitos atau bukan gitu. Ini mitos ya, mitos ya. Cuman kalau orang kecapean itu memang kan sering menurunkan daya tahan tubuh ya. Nah, jadi semua penyakit bisa masuk, mau flek, TBC paru-paru, mau dia tipes, mau penyakit yang lain atau COVID itu kan juga kan akhirnya kan kita lagi pandemi ya. Makanya harus jaga kondisi fisiknya ya, nggak boleh turun, nggak boleh kecapean, jangan sampai sistem imunnya turun. Jadi intinya kepada semua penyakit ya Din ya. Kalau kita daya tahannya turun ya semua penyakit bisa masuk, termasuk juga tipes ya. Oh gitu, jadi itu Iya. lebih karena ke daya tahan tubuhnya turun, makanya bisa kena tipes, bukan karena Iya, kelelahan yang nyebabin tipes gitu ya. betul, ya betul sekali. Iya. Nah dok, sorry dok kalau saya boleh tahu, itu tipes ini sebenarnya dia bisa membuat meninggal dunia nggak dok? Ya, ada yang ditakutkan komplikasi ya dari tipes ya. Ya, tipes juga kalau dia yang berat ya, komplikasi yang berat itu bisa mengalami encephalopati ya, encephalopati tiposa. Jadi kumannya itu bisa sampai ke selaput otak. Nah, ini yang ditakutkan ya. Bisa. Nomor satu ke selaput otak. Tandanya apa? Anaknya demam tinggi kemudian kejang-kejang. Nah, ini namanya encephalopati tiposa atau tipes yang mengenai ke selaput otak. Ini sangat berbahaya. Nomor dua, nah ini juga jangan sepelein, bisa menyebabkan terjadinya apa? Perdarahan pada saluran pencernaan. Ya, perdarahan yang dahsyat bisa menyebabkan fatal ya. Kalau tidak segera diatasi ini bisa menyebabkan kematian. Tapi memang itu jarang sekali ya. Cukup langka ya. Tipes yang sampai ke perdarahan saluran cerna yang parah dan sampai mengenai infeksi di selaput otak atau meningitis. Nah, itu yang jarang ya saya menemukan sampai saat ini ya. Iya. Ya. Biasanya kalau sampai ke dua hal itu terlambat ditangani atau gimana itu dok? Ya betul, macam-macam, bisa terlambat ditangani, bisa juga jenis kumannya kumannya. Jadi memang ada beberapa jenis kuman tipes itu yang bisa memang sangat ganas ya, yang bisa melewati sawar otak namanya ya. Sawar otak bisa menyebabkan terjadi infeksi pada otak tadi, meningitis tadi, encephalopati tiposa namanya. Jadi selaput otaknya kemasukan kuman tipes, itu berarti jenis kumannya yang cukup strainnya, yang cukup kuat ini, yang cukup ganas ini, yang sampai ke otak, termasuk juga yang menyebabkan perdarahan di usus ya. Ini jenis kumannya berarti. Iya. Itu kuman itu juga didapatnya tuh sama saja dok ya, dari makanan dan minuman juga Sama, gitu? sama betul ya. Ya, apalagi kalau kita terlambat mengobatin ya, atau mengobatinya kurang pas, selalu saya bilang ya. Jadi teman-teman tenaga kesehatan obatnya kurang tepat sasaran, nah, ya udah istilahnya kita nembak nih, nembak ke sasaran di angka 10 tapi kenanya di angka 1. Ya kira-kira begitulah. Jadi harus tepat ya. Jadi kalau ragu-ragu itu tipes, jangan buru-buru ngasih antibiotik, saran saya sih ya. Ya. Iya. Jadi harus dengan pemeriksaan ini dok, salah satu darah ya dok ya? Ya, darah yang paling gampang tuh dengan pemeriksaan darah. Kemudian kalau yang paling sering dilakukan, yang bisa dilakukan di tingkat puskesmas mungkin namanya tes Widal ya, paling gampang itu mah. Kayaknya di mana-mana, sampai teman-teman Y kanan bisa kok Widal. Widal tes namanya, itu cuma dicek darahnya sudah tahu kok. Nanti titernya berapa, titer O atau titer H-nya berapa. Nah, itu nanti bisa kita tahu. Tapi kalau lebih pastinya namanya kultur darah ya, darahnya diambil, kita kultur, kita temukan kuman Salmonella typhosa. Itu yang diagnosis pasti namanya ya. Di bawahnya ada lagi nih, kalau misalnya punya fasilitas lab ya, orang tuanya cek tubek TF. Kalau memang punya fasilitas labnya kayak Prodia ya, itu dicek tubek TF boleh untuk memastikan ini tipes apa bukan sih. Nah, gitu. Sensitivitasnya cukup bagus kok untuk tubek TF ya. Iya. Nah dok, untuk mencegah biar kita nggak terkena tipes ini gimana dok? Nah, pertama pola hidup sehat, rajin olahraga supaya daya tahannya kuat ya toh. Ya, kemudian hati-hati dalam memilih makanan. Nah, ini untuk anak-anak nih, Din ya. Ada kita imunisasi untuk tipes ya.
anak mulai 2 tahun ke atas itu kita berikan imunisasi tipes. Ada mulai 2 tahun ke atas itu. Kenapa 2 tahun ke atas? Karena biasanya pada 2 tahun itulah anak-anak sudah mulai makan ya, atau sering jajan ya. 2 tahun ke atas kan udah bisa jalan ya kan, anaknya normal ya, bisa jalan, bisa jajan dia sembarangan. Jadi kita lindungin dengan program imunisasi untuk tipes ya. Cuman nggak di cover pemerintah ya. Cuman masalahnya itu ya. Nah itu nggak di cover pemerintah itu ya dok ya. Itu yang bikin berat orang tua ya, imunisasi itu sebenarnya itu ya. Betul. Jadi paling saran kita ya jaga kesehatan, hati-hati membeli makanan. Apalagi jangan lupa nih, sebenarnya sudah sering ya cara cuci tangan yang bersih. Nah ini selalu saya edukasi kepada orang tua, Bu, kalau anaknya megang makanan, tolong deh sebelum megang makanan cuci tangan yang bersih. Ya, ada 7 langkah nih yang bersih dengan menggunakan air mengalir dan sabun ya. Mungkin juga sering ini disampaikan sejak berapa tahun yang lalu ya, dengan Germas itu ya, gerakan masyarakat hidup sehat itu ya, cuci tangan. Di Indonesia ini datanya infeksi sudah mulai berkurang kok, Din, sebenarnya datanya dari Kementerian Kesehatan ya. Iya. Oh, jadi sebenarnya rajin cuci tangan itu bukan cuma berlaku untuk mencegah COVID aja ya, Dok ya? Betul. Semua ya, penyakit kayaknya. Iya. Bukan COVID aja, salah. Semua penyakit bisa dicegah. Bagus, itu kebiasaan yang bagus ya. Iya. Nah, Dok, tipes ini Dok ya itu bukan cuma bisa menyerang anak-anak ya Dok ya, tapi orang dewasa juga bisa terkena ya Dok ya? Ya, betul. Jadi kalau orang tua memang imunisasi ya nggak ada ya. Mau tadi kan saya mengarah ke imunisasi kalau untuk anak-anak, kebetulan saya kan dokter anak ya. Jadi ya kalau orang tua ya biasanya sih datang berobat, masuk antibiotik, biasanya lebih cepat sembuh ya. Kenapa lebih cepat sembuh? Karena sistem daya tahannya beda orang tua sama anak-anak ya. Orang dewasa sama anak itu beda ya. Biasanya dikasih obat tipes sekali, 2 hari 3 hari dia pasti sudah baikan. Ya. Oh iya gitu. Jadi anak-anak ini orang dewasa itu penyembuhannya lebih cepat ya Dok ya dibandingkan dengan. Betul. Kenapa? Karena anak tuh kalau sakit nggak mau makan tuh, otaknya ngomong jangan makan. Nah itu yang selalu sampaikan. Memang agak cukup berat nangani tipes pada anak-anak. Kenapa? Mual muntah gejalanya, nggak mau makan. Iya, kalau orang tua tetap dia mau maksa makan bisa ya, orang dewasa ya. Tetap kan makan malah cepat sembuh. Intinya bedanya itu orang tua sama anak-anak. Iya, apalagi terutama anak yang dia bicaranya belum lancar gitu Dok ya, orang tua nggak ngerti dia mau makan apa gitu sebenarnya gitu Dok ya. Iya, rupanya anaknya bukan gejala awal tipes, dimarahin. Makanya saya bilang, Bu, anak sakit jangan dimarahin, anak sakit memang nggak mau makan. Iya, nah kalau di musim ini nih banyak nggak sih Dok yang kena tipes Dok? Banyak nih, tadi saya bilang saya rawat di rumah sakit Marti itu banyak. Iya. Banyak, jadi harus hati-hati ya. Iya, ini kan cuaca kan memang lagi nggak jelas ya Dok ya, bisa tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu, pancaroba ini kayaknya ini ya. Pancaroba, makanya ya apalagi di Lampung kan, di Metro ini sering nih hujan ini malah. Iya. Oke Dok, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan Dok? Ya, saya ingin sampaikan kepada para orang tua yang memiliki anak di atas 2 tahun atau yang sudah mulai memasuki fase oral, untuk yang nomor 1, hati-hati dalam memberikan makan kepada anaknya, atau sarankan anaknya untuk selalu hidup bersih dengan selalu membudayakan cuci tangan ya yang bersih dengan menggunakan air mengalir dengan sabun, sehingga pada saat anak itu memegang makanan ataupun minuman itu paling tidak mengurangi infeksi pada saluran pencernaan. Dan kalau memungkinkan, ini program imunisasi IDAI yang terbaru 2020 sebenarnya sudah kita mencantumkan imunisasi untuk tipes ya, mulai anak 2 tahun. Ya, itu aja saran saya kepada orang tua yang memiliki anak, dan jangan takut.
Kenali gejala tipes itu demam disertai saluran pencernaan seperti demam dengan mencret, demam dengan mual muntah. Kalau dia berlangsung lebih dari 7 hari, kita pikirkan ke arah tipes abdominalis. Dan itu harus ke dokter karena harus mendapatkan antibiotik yang tepat. Ya, itu saran saya, tip untuk para ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang masih memiliki anak-anak ya. Iya. Oke dokter, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Oke. Dok. Mau praktek lagi, Selamat malam. Ya oke, Mbak Dini. Ya, terima kasih banyak ya dok ya. Oke Din, ya oke. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dr. Ranto. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat malam.